Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil Islam. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang indah ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan menuntun, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk ruku dan sujud di hadapannya secara bersama-sama lewat salat subuh berjamaah yang baru saja kita laksanakan. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafi'al ummah, sang pemberi syafaat kepada umat. Yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di saat tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi gunanya anak-anak yang dulu kita banggakan di atas dunia. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari ketika seorang suami lari dari istrinya, seseorang lari dari saudara-saudaranya, anak lari dari ibu bapaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Hanya syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang bisa diharapkan. Maka perbanyaklah salawat dan salam kepadanya agar kiranya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat darinya. Jamaah rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan banyak membahas tentang ibadah haji. Satu di antara rukun Islam yang 5 yang hari-hari ini umat Islam di seluruh dunia dipanggil menghadap ke tanah suci, menuju kepada Baitullahil Haram dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Jamaah rahimakumullah. Di antara rukun Islam yang 5 ada ibadahnya yang bersifat qauliyah, ada ibadahnya yang bersifat jasadiyah, ada ibadahnya yang bersifat ruhiyah, ada yang bersifat maliyah, dan ada yang merupakan perpaduan dari semua rukun Islam yang 5 ini. Rukun Islam yang bersifat qauliyah, yang bersifat ucapan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah.
Ini rukun Islam pertama yang sifatnya qauliyah, harus diucapkan dengan lisan dan tentu diyakini dengan hati. Ada rukun Islam yang sifatnya jasadiyah, yang sifatnya fisik. Ruku, sujud, tahiyat. Ini ibadah yang sifatnya jasadiyah. Ada ibadah di antara rukun Islam yang 5 yang sifatnya ruhiyah, yang sifatnya rohani, yang sifatnya spiritual. Seharian tidak makan dan minum, seharian tidak melakukan hubungan suami istri. Itulah ibadah yang disebut dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang mulia. Ada ibadah di antara rukun Islam yang 5 yang sifatnya maliyah, yang sifatnya harta. Kita wajib mengeluarkan harta kita, terlebih lagi kalau sudah mencapai nisabnya. Ini ibadah yang sifatnya maliyah, seperti zakat. Ada ibadah di antara rukun Islam yang 5 yang merupakan perpaduan antara qauliyah yang sifatnya ucapan, jasadiyah yang sifatnya fisik, ruhiyah yang sifatnya spiritual, dan ada yang sifatnya maliyah yang sifatnya harta, yaitu ibadah yang disebut dengan ibadah haji. Dalam ibadah haji yang sifatnya qauliyah, setelah jamaah haji mengenakan pakaian ihram, lalu kemudian membaca lafaz niat, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya penuhi panggilanmu untuk berhaji, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi, saya berniat mengenakan pakaian ihram untuk berhaji. Maka setelah itu jamaah haji akan membaca apa yang disebut dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini rangkaian ibadah haji yang sifatnya qauliyah. Dalam ibadah haji ada ibadah yang sifatnya jasadiyah. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu jasadiyah. Sa'i antara Safa dan Marwah, itu jasadiyah. Wukuf di padang Arafah, itu jasadiyah. Mabit di Muzdalifah, itu jasadiyah. Melempar 3 jumrah, itu juga jasadiyah. Dalam haji, terlebih lagi yang menggunakan haji tamattu, di situ ada perpaduan antara maliyah dan ruhiyah, mengeluarkan uang, dan juga yang sifatnya rohani dan spiritual. Bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu, wajib membayar apa yang disebut dengan dam tamattu, mengeluarkan uang sekitar 375 rial untuk membeli seekor kambing sebagai dam wajib dalam haji yang disebut dengan haji tamattu. Kalau misalnya tidak punya uang untuk membeli dam, maka wajib diganti dengan berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari setelah kembali ke dalam negeri. Dalam haji tamattu ada perpaduan antara maliyah dan ruhiyah. Maka hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, karena haji merupakan perpaduan dari ibadah yang sifatnya qauliyah, jasadiyah, ruhiyah, dan maliyah.
Maka hajilah satu-satunya ibadah, satu-satunya di antara rukun Islam yang 5, yang pahalanya jalan tol menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat salat, kata baginda Nabi, kalau kita menghadiri salat dengan salat berjamaah, salatul jama'ati khairum min salatil fardhi bi 27 darajah. Pahala salat berjamaah 27 derajat, kata baginda Nabi, kalau dibandingkan dengan salat sendirian. Berpuasa di bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Zakat, apa pahala zakat? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahwa zakat mampu membersihkan dosa orang yang berzakat dan membersihkan harta yang dizakatkan. Bandingkan dengan ibadah haji jamaah rahimakumullah, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, kata baginda Nabi, itu pahalanya yang paling pantas hanyalah surga. Maka satu-satunya ibadah dari rukun Islam yang 5, yang pahalanya jalan tol menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah yang disebut dengan ibadah haji. Maka mohon maaf jamaah rahimakumullah, sebegini besar pahala ibadah haji, saya yakin seluruh umat Islam kepingin cepat-cepat naik haji. Betul? Betul, Bu? Kepingin ibu-ibu cepat naik haji? Bapak-bapak kepingin? Saya kasih tahu caranya. Mau nggak? Ada seorang jamaah datang bertanya kepada Kiai, Pak Kiai, saya kepingin pergi haji, gimana ya caranya? Oh, coba nanti sampai di rumah buka Al-Quran, buka surat Yasin, dan baca berulang-ulang. Pulang dia ke rumahnya, sampai di rumah ia buka Al-Quran, ia buka surat Yasin, ia baca Yasin berulang-ulang. Seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum ia bernasib pergi haji. Datang ia ke Pak Kiai. Pak Kiai, saya sudah baca surat Yasin, tapi saya belum bernasib haji. Ada nggak surat yang lain yang perlu saya baca supaya saya bisa naik haji? Oh ada, kata Pak Kiai. Coba nanti sampai di rumah, buka Al-Quran, buka surat Al-Hajj, dan baca berulang-ulang. Pulang dia ke rumah, sampai di rumah ia buka Al-Quran, ia baca surat Al-Hajj, ia baca berulang-ulang. Seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum bernasib pergi haji. Maka ia datang lagi ke Pak Kiai. Pak Kiai, saya sudah buka surat Yasin, saya sudah buka surat Al-Hajj, tapi saya belum juga bernasib pergi haji. Ada nggak surat-surat yang lain yang perlu saya buka supaya saya cepat naik haji?
Oh ada, kata Pak Kiai. Coba nanti sampai di rumah, ya kata Pak Kiai sama jamaahnya ini. Kalau Bapak sudah buka surat Yasin belum berangkat haji, sudah buka surat Al-Hajj belum juga berangkat pergi haji, coba nanti sampai di rumah buka surat-surat tanahnya Pak. Paham Bu? Lah sing ngantini bae tau bahaji si surat Yasin jemaah. Enggak bisa kita pergi haji pakai surat Al-Hajj. Tapi kalau surat-surat tanah bisa. Betul? Paham jemaah? Jadi kalau punya surat-surat tanah, punya sertifikat, tanahnya dijual, lalu dengan tanah yang dijual itulah berangkat pergi haji. Paham? Kenapa saya bertanya paham jemaah? Karena mohon maaf, 3 tahun yang lalu ketika saya menyampaikan cerita ini dalam kajian di Islamic Center Hubbul Watan, selesai pengajian, saya mau naik mobil mau pulang, datang seorang terburu-buru mengejar saya. Lalu ia bertanya, Tuan Guru, perasaan surat Yasin ada dalam Al-Quran, surat Al-Hajj juga ada dalam Al-Quran, tapi kalau surat tanah perasaan gak ada dalam Al-Quran. Masya Allah, saya bilang, yang langsung tepuk jidat jemaah. Saya kira pelungguh paham, saya bilang itu. Mana ada surat dalam Al-Quran namanya surat tanah Pak, saya bilang. Emang gak ada surat tanah dalam Al-Quran. Yang saya maksud tadi dengan surat tanah itu Pak, kalau Bapak punya sertifikat, punya surat-surat tanah, jual tanahnya, itulah yang dipakai berangkat pergi haji. Oh, menu jari. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah rahimakumullah. Ada 2 tujuan Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia untuk pergi haji ke tanah suci. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Hai Ibrahim, panggillah manusia untuk berhaji ke tanah suci. Itu dulu pesan Allah kepada Ibrahim. Nenek kaji bahasa Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin suara saya akan sampai ke tengah-tengah manusia, bahkan sampai ke penjuru dunia. Di sini di tanah suci saya hidup sebatang kara hanya bersama keluarga. Innama alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan, tugasmu hanya mengumumkan. Saya nanti yang menyampaikan suaramu ke seantero dunia. Saya nanti yang akan menyampaikan suaramu kepada para manusia. Maka naiklah Nabi Ibrahim alaihissalam ke bukit yang kemudian dikenal dengan nama Jabal Abi Qubais. Maka kemudian beliau berpidato di sana. Ayuhan nas, hai sekalian manusia, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji ke tanah suci, maka berhajilah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu.
Jamaah rahimakumullah. Suara Nabi Ibrahim yang ketika itu zaman belum ada speaker, belum ada handphone, belum ada smartphone, belum ada video call. Ternyata terdengar ke seantero dunia. Persis kemudian seperti yang Allah janjikan kepadanya. Saya yang akan sampaikan suaramu kepada manusia. Maka dalam Al-Quran di surat Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang haji, jamaah rahimakumullah, ayat itu diawali dengan mengatakan, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Muhammad, ucapkanlah sadaqallah, katakanlah bahwasanya Allah itu maha benar. Ketika dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan di tempat yang oleh Al-Quran sebut dengan sebutan inda ardin gairi zizra, di tempat yang jangankan tidak ada manusia, tumbuhan bahkan air pun tidak ada. Ternyata suara Nabi Ibrahim itu betul-betul sampai kepada manusia di seluruh penjuru dunia. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Kau panggil mereka wahai Ibrahim, kata Allah, nanti mereka akan memenuhi panggilanmu. Ada yang berjalan, datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, ada yang datang dengan mengendarai onta. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia. Untuk apa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tujuan yang pertama, liyashhadu manafi'a lahum, agar kiranya mereka yang mendapat kesempatan untuk menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamu kehormatannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mereka yang mendapatkan kesempatan untuk berhaji itu, kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum, agar kiranya mereka bisa menyaksikan, melihat dengan mata kepala mereka sendiri manfaat-manfaat yang akan mereka dapatkan, baik manfaat secara duniawi maupun manfaat secara ukhrawi. Apa manfaat-manfaat secara duniawi, jamaah rahimakumullah? Manfaat secara duniawi, tentu jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia ini akan menuju Makkah Al-Mukarramah, di mana di Makkah itu begitu banyak syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak tanda-tanda Allah ada di sana. Begitu banyak landmark-nya Allah yang ada di atas dunia. Di antaranya Ka'bah Al-Musyarrafah, sebagai bangunan pertama kali yang dibangun di atas dunia. Maka tentu jamaah haji akan bisa melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bangunan yang pertama kali dibangun di atas bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Allah sebut dalam Al-Quran bahwa bangunan pertama kali yang dibangun di atas dunia, sebelum ada bangunan apa-apa, adalah bangunan yang disebut dengan Ka'bah ini. Cuma saya berpesan kepada para jamaah haji kita, terutama yang berasal dari Lombok, jangan sampai kemudian kayak cerita jamaah haji orang Sasak. Begitu pertama kali melihat Ka'bah, ia mengatakan,
dalam bahasa Sasak yang nani jak bedait ke kance kamu Ka'bah. Kelai kemelek bedait kance kamu. Langan masih kode kegita foto kegita gambar. Nani jak bedait pun. Wih, udah maju. Sidok mes Ka'bah nangis marah dengan bedait kance berakhir. Sing kapung. Ya. Bukan begitu cara kita, jamaah rahimakumullah. Ketika pertama kali melihat Ka'bah al-Musyarrafah, para ulama mengajarkan kepada kita doa. Doanya apa? Allahumma inna hadzal bait baituka wazid lahu syarafan wa takbiran wa takriman. Ya Allah, ini rumah-rumahmu, maka tambahkan keagungan, kemuliaan, kesakralan. Wazid man hajjahu wa'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman. Dan tambahkan kemuliaan, keagungan, ketinggian derajat bagi mereka yang berhaji menujunya dan bagi yang berumrah menujunya. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, itu doa yang dianjurkan untuk kita baca begitu kita melihat Ka'bah, terlebih lagi untuk pertama kalinya. Dan jangan juga kayak cerita orang Sasak Pak Haji Sariman. Orang Sasak ini sebelumnya memang orang kampung yang tidak pernah tahu apa-apa. Jangankan ke Mekah, ke kota Mataram saja tidak pernah. Ternyata Allah nasibkan pergi haji sampai di Masjidil Haram. Kerjaannya hanya bengak doa. Bengak. Hanya kerjanya terheran-heran. Apa yang dia herankan? Dia terheran-heran melihat begitu banyak lampu-lampu di Masjidil Haram yang ternyata enggak padam-padam. Lalu dia mengatakan, pantas lampu-lampu di Masjidil Haram ini enggak pernah padam. Karena ternyata akinya sangat besar. Dia yakin dia pesak birem dia ini Ka'bah simparan aki. Karena Ka'bah itu persegi 4 hitam mirip dengan aki. Pok Ka'bah simparan aki. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan jamaah haji dari Lembuak gak ada yang menganggap Ka'bah itu aki. Merilak Pak Haji Sariman doh. Jadi ini manfaat pertama orang pergi haji jamaah. Liyashhadu manafi'a lahum, agar kiranya mereka bisa menyaksikan manfaat-manfaat yang mereka dapat. Melihat Ka'bah sebagai bangunan pertama yang dibangun di atas dunia. Melihat bagaimana Masjidil Haram yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, wal yatawafu bil baitil atiq, sebagai masjid yang pertama kali dibangun. Makanya Masjidil Haram disebut dengan Al-Bait Al-Atiq, rumah tua, rumah Allah yang paling pertama dibangun di atas dunia, itu Masjidil Haram. Jamaah haji bisa melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, di mana Safa dan Marwah Allah sebut dalam Al-Quran, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu kata Allah adalah syiar Allah, landmarknya Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah.
Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, landmark-landmarknya Allah, itu bagian dari takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah haji, mohon maaf sekali lagi, tolong diperhatikan. Nanti ketika berada di Safa dan Marwah, yang tadi Allah sebut sebagai syiarnya yang ada di atas dunia, berarti Safa dan Marwah ini adalah tempat yang sakral, tempat yang agung, tempat yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main di sana. Ini kadang ada jamaah haji, jamaah umroh sedang sa'i antara Safa dan Marwah, dia nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sedang sa'i antara Safa dan Marwah, ia baca Pancasila. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, untuk menunjukkan kecintaan kepada negara Indonesia, untuk menunjukkan diri kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kita harus punya wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara yang baik. Dan itu boleh kita tunjukkan di mana-mana. Tapi jangan ditunjukkan ketika sedang berada di antara Safa dan Marwah. Ini tempat suci. Ini tempat agung. Ini tempat yang oleh Allah sebut tadi dalam Al-Quran. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Maka hadirkan kesuciannya, hadirkan keagungannya, hadirkan kesakralannya. Karena sekali lagi, ini tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Pada tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah, jamaah haji bergerak menuju ke Arafah. Dan pada saat berada di Arafah itu, kata baginda Nabi, wa innallaha la yadnu, Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, wa innallaha la yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit yang paling dekat dengan dunia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru, lihat mereka-mereka itu, ja'u sa'sa, ja'u min kulli fajjin amik. Mereka datang berdebu-debu, datang dari segala penjuru dalam rangka memenuhi panggilanku. Ishhadu inni ghafartu lahum, saksikan oleh kalian, saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Ini manfaat ukhrawi yang akan didapat oleh jamaah haji. Makanya jamaah haji ketika berada di Arafah itu jangan terlalu banyak selfie. Ini kadang jamaah haji, terutama jamaah haji Indonesia, sampai di tanah suci banyak yang berubah menjadi selebriti. Dikit-dikit selfie, lalu dikirim di status Facebook, dikirim ke sebuah grup WA. Boleh sekali waktu jamaah, tapi jangan kemudian disibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Mengapa? Para ulama mendefinisikan haji jamaah rahimakumullah, qasdu baitillah lil ibadah. Haji itu kita bermaksud menuju ke Baitullah untuk semata-mata beribadah. Bukan kemudian untuk selfie, lalu kemudian kita share dan kita unggah kemana-mana. Tentu ini manfaat yang tadi Allah sebut, liyashhadu manafi'a lahum, agar kiranya mereka mendapatkan manfaat, baik manfaat secara duniawi
maupun manfaat secara ukhrawi. Tujuan yang kedua, jamaah rahimakumullah, dari ibadah haji kata Allah, wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Agar kiranya mereka para jamaah haji itu setidak-tidaknya kata Allah mengingat Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Perhatikan jamaah. Bagi mereka yang berhaji dengan haji tamattu, mulai tanggal 8 Zulhijjah nanti mereka akan mengenakan pakaian ihram. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Lalu kemudian ia dari maktabnya, dari hotelnya, setelah ia mengenakan pakaian ihram tadi, biasanya jamaah haji Indonesia dikerahkan langsung menuju ke Padang Arafah untuk persiapan melakukan puncak ibadah haji yang disebut dengan wukuf di Padang Arafah. Dalam keadaan mengenakan pakaian ihram tentunya. Seharian di Padang Arafah. Begitu matahari tenggelam, seluruh jamaah haji kemudian bergerak menuju ke Muzdalifah untuk melakukan mabit di Muzdalifah. Besoknya ketika matahari terbit tanggal 10 Zulhijjah, seluruh jamaah haji bergerak menuju ke Mina untuk melakukan apa yang disebut dengan Jumratul Aqabah, melempar di tempat yang paling dekat dengan Makkah atau paling jauh. Ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Lalu setelah melakukan Jumratul Aqabah, biasanya jamaah haji langsung pada hari itu bergerak menuju ke Makkah untuk melakukan apa yang disebut dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan rangkaian dan merupakan rukun ibadah haji. Setelah melakukan tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali, lalu kemudian melakukan sa'i antara Safa dan Marwah lagi, lalu jamaah haji melakukan apa yang disebut dengan tahallul, tahallul kubra, mencukur rambut sebagai pertanda boleh melepas pakaian ihram selama setidak-tidaknya tadi mengenakan pakaian ihram itu 3 hari 3 malam. Mulai dari tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, kemudian 10 Zulhijjah. Perhatikan jamaah, terutama bagi yang mengenakan haji tamattu. Kadang tanggal 10 Zulhijjah itu langsung melakukan tawaf ifadah, kadang ada yang menunggu sampai tanggal 11 Zulhijjah. Perhatikan, setidak-tidaknya selama 3 hari 3 malam, jamaah haji yang mengenakan pakaian ihram, kata Al-Imam An-Nawawi, orang yang sedang mengenakan pakaian ihram yushbihul malaikah, dia sedang menyerupakan dirinya dengan malaikat. Kenapa? Karena ketika seseorang mengenakan pakaian ihram berlaku larangan-larangan ihram. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berbicara dengan pembicaraan yang berbau birahi. Tidak boleh berbicara dengan pembicaraan yang berbau pornografi. Tidak boleh melakukan dosa sekecil apapun dosa itu. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun dilarang. Dilarang untuk melakukan perdebatan sia-sia. Setidak-tidaknya itulah gambaran malaikat. Yang namanya malaikat, kata Allah dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Yang namanya malaikat tidak akan pernah melakukan maksiat. Dan mereka adalah makhluk Allah yang luar biasa taat. Setidak-tidaknya ketika jamaah haji sedang mengenakan pakaian ihram, yushbihul malaikah, dia sedang menyerupakan dirinya dengan malaikat. Karena pada saat itu dilarang untuk melakukan maksiat sekecil apapun itu. Subhanallah. Itulah makna wa yazkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, agar kiranya mereka mengingat Allah, banyak-banyak taat kepada Allah, setidak-tidaknya pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 8, 9, 10. Nanti kalau yang berlanjut kepada tanggal 11, itulah hari-hari yang telah ditentukan. Jamaah rahimakumullah. Maka saya berpesan kepada jamaah haji kita, jikalau tadi Nabi menyebut bahwa haji adalah satu-satunya ibadah yang pahalanya jalan tol menuju Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalian yang mendapatkan kesempatan untuk berhaji dan umrah, kalau kalian berhaji dan umrah, sesempurna-sempurna mungkin cara kalian dalam pelaksanaan. Artinya, setiap rangkaian ibadah haji yang kemudian dikenal dengan istilah manasikul haji, ini harus betul-betul sempurna dalam pelaksanaan. Perhatikan jamaah. Kenapa dalam haji disebut dengan istilah manasik? Salat gak ada istilah manasik salat. Puasa nggak ada istilah manasik puasa, zakat nggak ada istilah manasik zakat. Tapi satu-satunya ibadah yang di depannya ada kata manasiknya, itu hanyalah manasik haji dan umrah. Kenapa? Karena perhatikan, karena ibadah haji itu terdiri dari rangkaian ibadah-ibadah tertentu yang oleh syariat telah ditentukan. Manasik itu bentuk jamak, bentuk plural dari kata mansak dalam bahasa Arab. Mansak itu berasal dari fi'il nasaka. Nasaka yansiku, naskan atau nusukan, yang artinya ibadah. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya solatku, ibadahku. Jadi manasik berasal dari kata nusuk. Nusuk artinya ibadah. Nah, kata mansak itu bentuk isim zaman, bentuk isim makan dari fi'il nasaka yansiku naskan, nasikun mansukun, mansakun mansakun. Jamaknya manasik. Apa maksudnya? Mansak itu maknanya tempat pelaksanaan ibadah atau waktu pelaksanaan ibadah. Kenapa disebut haji itu di depannya ada manasik? Karena rangkaian ibadahnya ada yang tempat pelaksanaannya berbeda-beda, waktu pelaksanaannya dan harinya juga berbeda-beda. Tawaf itu hanya boleh mengelilingi Ka'bah, nggak boleh tawaf di bundaran jemaah. Sa'i hanya boleh antara Safa dan Marwah. Wukuf hanya boleh di Arafah. Mabit hanya boleh di Musdalifah. Lempar 3 jumrah hanya boleh di Mina.
karena tempat-tempatnya berbeda-beda dan hari serta waktunya berbeda-beda, maka ibadah haji itu disebut dengan manasik karena waktu dan tempat pelaksanaannya, rangkaian ibadahnya itu berbeda-beda hari dan tempatnya. Dan dalam setiap tawaf ini harus dilakukan sempurna. Setiap sa'i harus dilakukan sempurna. Wukuf di padang Arafah dilakukan sempurna. Mabit di Muzdalifah sempurna. Lempar 3 jumrah sempurna. Maka tadi Allah berpesan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalian yang berangkat pergi haji dan umrah, laksanakanlah manasik haji dan umrah itu sesempurna mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya pelaksanaan haji dan umrah kita sempurna, jemaah? Setidak-tidaknya ada 4 yang harus dipersiapkan. Yang pertama, i'dad ilmi, siapkan ilmunya. Yang kedua, i'dad ruhi, siapkan spiritualnya. Yang ketiga, i'dad jasadi, siapkan fisiknya. Yang keempat, i'dad mali, siapkan perbekalannya. Saya persingkat, perhatikan jemaah. Yang pertama, i'dad ilmi, tentu siapkan ilmunya jemaah. Karena jangan sampai kita beribadah itu nggak punya ilmu. Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Jauh-jauh pergi ke tanah suci, mengeluarkan uang yang tidak sedikit jumlahnya, tapi salah dalam melakukan ibadahnya, rugi jamaah rahimahumullah. Ya, saya mau bertanya, calon jamaah haji yang kita mau berangkat haji, rencananya mau pakai haji apa? Haji tamattu. Kan ibadah haji itu ada 3 cara pelaksanaannya. Ada haji tamattu, umrah dulu baru haji. Ada haji ifrad, haji dulu baru kemudian umrah. Ada haji qiran, berbarengan haji dengan umrah dilaksanakan bersama-sama. Sengaja saya nanya, pakai haji apa? Dijawab pakai haji tamattu. Berarti sudah punya ilmunya. Supaya jangan sampai kayak haji, seorang haji dari Jakarta jemaah. Dia ini sudah berhaji 3 kali. Sekarang mau berangkat haji yang keempat kali. Namanya Haji Abdul Jabbar namanya. Maka ditanyalah ia, Pak, rencananya haji tahun ini, Bapak mau pakai haji tamattu kah, haji ifrad kah, haji qiran kah? Dengan mantap ia menjawab, oh saya dari haji pertama, haji kedua, haji ketiga, termasuk sekarang haji yang keempat, saya akan tetap pakai haji Abdul Jabbar. Waktu kali lalu bahaji lagu itu ada macam-macam haji. Masya Allah. Jadi harus punya ilmu. Mohon maaf jamaah. Bagi jamaah haji yang laki-laki, salah satu larangan dalam ihram bagi jamaah haji laki-laki jamaah, itu dia tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Tapi ada haji orang Lombok ini Pak, gak usah sebutkan Lombok mana. Jadi jamaah haji kita ini
Setelah ia wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian ia lempar Jumratul Aqabah. Ia langsung kemudian menuju Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Biasanya tawaf ifadah dulu di saat haji normal itu membludak karena memang ia merupakan tawaf haji, rukun haji tawaf ifadah. Nah, setelah ia selesai tawaf ifadah, jamaah, sudah selesai sa'i, selesai tahallul kubro, pulang dah dia ke hotelnya. Lalu ia cerita sama temannya. Dia bilang, apalah, baru waktu ke tawaf ifadah, si padat manusia, si saking padat bercep-cetan, sampai dek kerak, dek kasih pakaian ihram kesak bawa iteri, ibu kelombas. Wah, liwat semeter baru kesadar ternyata aku berkelombas. Untung di penggaitan aurat tuh cerita kembali saya nggak masih kekadu celana dalam moni. Masya Allah, tawaf ifadah ternyata jamaah. Jadi waktu dia wukuf di padang Arafah, waktu dia mengenakan pakaian ihram pertama kali tanggal 8 Zulhijjah, memang dia nggak pakai celana dalam. Dia hanya mengenakan pakaian ihram. Pergi dia wukuf ke padang Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar Jumratul Aqabah, itu dia nggak pakai celana. Tapi rupanya sebelum ia tawaf ifadah, ia pulang ke hotelnya. Puk ia gerah ida pun kadu pakaian celana dalam saat melakukan tawaf ifadah. Parah ya. Ini kafaratnya besar, damnya besar, dan kalau seandainya tidak dibayar, kalau dia nggak paham, nggak sah hajinya karena tawaf ifadah itu rukun haji. Maka harus punya ilmu. Ya, mohon maaf. Supaya sempurna ibadah haji kita, bukan hanya sekedar ilmu yang harus kita punya, ilmu yang berkaitan dengan manasik haji, tapi kalau bisa yang berkaitan dengan tanah haram juga perlu kita tahu. Supaya jangan kayak cerita jamaah haji dari Jawa, Pak. Jamaah haji Indonesia ini dari Jawa tinggal di Al-Aziziyah. Al-Aziziyah itu jauh dengan Masjidil Haram, lebih dari 5 kilo. Cuma sudah diberitakan dan diinfokan oleh petugas haji, bagi jamaah yang tinggal di Al-Aziziyah tenang. Walaupun Masjidil Haram agak jauh, tapi disediakan mobil jemputan 24 jam. Tunggu saja di halte, bis jemputan selalu lewat. Pagi-pagi jamaah haji ini keluar, nunggu di halte, nunggu bis jemputan. Bis jemputannya lewat. Keneknya selalu bilang, haram, 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 katanya. Orang-orang pada naik. Dia nggak naik-naik. Dari pagi sampai siang, yang pulang dari Masjidil Haram pulang masih dilihat duduk sendirian. Pak, perasaan dari pagi sampai sekarang, saya lihat Bapak duduk sendirian di sini ngapain? Saya lagi nunggu bis jemputan yang katanya gratis ke Masjidil Haram, kok nggak lewat-lewat ya? Katanya. Lah ini Pak, bis jemputan ini ke Masjidil Haram, kenapa Bapak nggak naik? Oh ini ke Masjidil Haram toh? Iya. Habis keneknya selalu bilang haram, haram. Bukankah haram itu artinya nggak boleh naik? Ya. Jadi simparan kena haram, 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 haram artinya dengkanggu. Pun dientaek-taek. Akhir toko itu lagi dikelemak sampai ke galek. Lalu kemudian dia mengatakan, saya nanti kalau pulang ke Indonesia, supaya umat tidak kebingungan, saya akan buat masjid
saya beri nama dengan nama Masjidil Halal. Ya, jangan kena haram. Jadi Bu, nanti di sana itu kalau ada bis, kalau jamaah haji Lombok Barat kalau nggak salah ditempatkan di Al Aziziyah katanya. Itu jauh dengan Makkah, dengan Masjidil Haram. Tapi ada bis jemputan. Nah kalau ada bis jemputan bilang haram, nah itu naik itu. Ya, bis tapi jangan taksi. Nah itu kudu punya ilmunya jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus disiapkan jamaah, i'dad ruhi, siapkan spiritualnya dari sini. Kalau kita punya dosa kepada Allah, tobatnya di sini. Kalau kita punya dosa dengan manusia, minta maafnya di sini. Jangan pernah berpikir untuk cuci dosa di tanah suci. Karena Makkah itu tanah suci. Orang yang datang ke tanah suci harus dalam keadaan suci. Jadi tobatnya itu di sini. Supaya jangan sampai kayak cerita rombongan preman pergi haji Pak Sariman. Ini rombongan preman tiba-tiba berhaji. Begitu saat jumroh, yang namanya jumroh sejarahnya jamaah. Dulu kan Nabi Ibrahim melempar setan di sana. Nah ini rombongan preman ini setiap kali dia melempar Bismillah Allahu Akbar, kok batu kembali lagi ke jidatnya. Setiap kali melempar Bismillah Allahu Akbar, kok batu kembali lagi ke jidatnya. Dia mau lapor sama kepala preman, terdengar suara mengatakan, sesama setan dilarang saling lempar. Deman tobat kita dah suci yang. Mohon maaf jamaah. Saya nggak buat-buat. Tahun 2007 saat saya jadi petugas haji. TEMUS namanya, tenaga musim haji. Saya berangkat mewakili mahasiswa Mesir menjadi petugas haji. Tahun 2007 itu selesai melakukan jumrah, ada seorang jamaah haji dari Medan datang menemui saya. Saya nggak buat-buat cerita, betul dan fakta adanya. Dia datang bercerita mengatakan kepada saya heran katanya. Tadi setiap kali saya melempar, kok batu kembali lagi mengenai jidat saya. Setiap kali melempar Bismillah Allahu Akbar, kok ada saja batu yang mengenai kepala saya. Jadi dicerita nggak buat-buat. Tapi kalau cerita yang tadi mengatakan sesama setan dilarang saling lempar, tiang roboan sekedik itu. Ada seruan cerita. Ya. Masya Allah. Siapkan spiritualnya dari sini. Yang ketiga jamaah, i'dad jasadi, siapkan fisiknya. Jamaah haji itu ibadah fisik jamaah. Tawaf mengelilingi Ka'bah harus kuat. Kalau nggak kuat bisa berhenti di tengah jalan. Sa'i antara Safa dan Marwah itu harus fisiknya kuat. Berada di Arafah saat wukuf itu kita harus dalam keadaan sehat. Jangan sampai wukufnya di rumah sakit. Nggak sah haji. Orang wukuf di padang Arafah dia sakit di rumah sakit. Nggak ada di Arafah dia saat hari Arafah, nggak sah haji. Harus sehat. Melempar 3 jumrah harus sehat. Apalagi Jumratul Aqabah, ini ibadah haji yang paling berat jemaah. Dan sering banyak tragedi terjadi di sana. Maka hati-hati, siapkan fisiknya. Yang terakhir, i'dad mali, siapkan perbekalannya. Perhatikan jemaah. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat yang sangat terkenal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kalian yang berangkat haji dan umrah, bawa bekal kata Allah. Ayat ini turun, kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tafsirul Jalalainnya,
asbabun nuzulnya, sebab ayat ini turun. Dulu banyak jamaah haji dari Yaman berangkat haji tidak bawa bekal, akhirnya ia jadi pengemis di jalanan. Maka bawa bekal. Walaupun jamaah haji Indonesia sesampai di tanah suci itu diberikan uang oleh pemerintah Indonesia, living cost namanya, sekitar 1.500 real. Tapi perlu bawa tambahan uang. Niatnya bukan untuk beli oleh-oleh, tapi untuk bekal beribadah. Di sana betul dikasih makan, tapi bawa juga beras dari sini. Bawa cuma 5 kilo, jangan bawa 5 ton. Ya, bawa sebiya terasi, tapi secukupnya, karena terkadang makanan di sana itu sering tidak sesuai dengan selera. Andai kata keempat ini bisa jamaah haji persiapkan, ilmunya siap, spiritualnya siap, fisiknya siap, perbekalannya siap, maka insya Allah pelaksanaan ibadah hajinya akan betul-betul sempurna. Terakhir, pesan saya kepada para calon jamaah haji. Dalam Al-Quran, satu-satunya ibadah yang dimulai perintahnya dengan kata lillah dan diakhiri perintahnya dengan kata lillah hanyalah ibadah haji dan umrah. Yang dimulai dengan kata lillah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang diakhiri dengan kata lillah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kenapa haji dimulai perintahnya dengan kata lillah, diakhiri perintahnya dengan kata lillah? Mohon maaf jamaah, karena haji juga termasuk ibadah hati, ibadah kolbu, yang bisa jadi terkadang sebagian orang niatnya pergi haji untuk menaikkan status dan gengsi, niatnya pergi haji untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, niatnya pergi haji agar kiranya sepulang-pulangnya dipanggil Pak Haji. Hai lema engkuah bahaji jakak tuan ketempuh. Ipiak jadi kebanggaan. Lema engkuah lalu haji, bapak ini ketempuh si anak. Ipiak jadi kebanggaan. Maka Bu, berangkatlah karena Allah, ketika berada di sana karena Allah, pulang pun nanti karena Allah. Agar kiranya hajinya betul-betul mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali surga. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kita doakan semoga semua jamaah haji kita mendapatkan haji yang mabrur, dan kita yang belum berangkat ke tanah suci agar segera dipanggil oleh Allah ke tanah suci, baik lewat ibadah umrah, terlebih lagi lewat ibadah haji. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ballighna ila Makkatal Mukarramah li ada'i faridatil hajj wal umrah, wa ballighna ila al-Madinatil Munawwarah li ziyarati qabri habibikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Allahumma qubis salamata alaina wa ala ibadikal hujjaj wal mu'tamirin wal guzzat wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma a'idhum ila watanihim
salimin, ghanimin, farihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.